Karena saya yakin, ya, hakul yakin, saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, Banser itu namanya cemar, Banser Ansor NU itu namanya cemar, hancur hina dina rendah seperti sampah. Itu bukan karena saya, tapi karena ulahnya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejatinya Banser sebagai organisasi semi-otonom dari Gerakan Pemuda Ansor mengemban tugas yang sangat mulia. Tugas utama Banser adalah memberikan pengamanan pada kegiatan keagamaan maupun sosial, di lingkungan Nahdlatul Ulama dan otonomnya. Namun banyak oknum Banser yang sepertinya melupakan tugas mulia tersebut, bahkan setelah kejadian pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah beberapa waktu lalu, masyarakat menilai bahwa perilaku Banser terkesan arogan, merusak citra toleransi, dan menyimpang dari ajaran Islam. Seperti pada video yang kita saksikan di awal tadi, berisi ajakan dari seorang pemuda yang menganjurkan agar para santri bisa bergabung bersama Gerakan Pemuda Ansor dan anggota Banser. Alasan dirinya mengajak untuk bergabung bersama Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, ialah dengan keyakinan bahwa setiap orang yang menjadi anggota Banser akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirinya mengatakan hakul yakin akan hal tersebut, dan mereka akan duduk di surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menganjurkan kita semua untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, santri-santri sekalian supaya bergabung di Banser. Kenapa saya menganjurkan agar santri-santri sekalian itu gabung di Banser, gabung di Gerakan Pemuda Ansor? Karena saya yakin, ya, hakul yakin, saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa banyak oknum Banser dan Gerakan Pemuda Ansor yang dinilai masyarakat telah berbuat arogan dan merusak citra Banser Nahdlatul Ulama yang sebenarnya? Menanggapi hal tersebut, Gus Nur mengatakan bahwa Banser Nahdlatul Ulama namanya tercemar dan rusak karena ulah mereka sendiri. Ya, Banser itu namanya cemar, Banser Ansor NU itu namanya cemar, hancur hina dina rendah seperti sampah. Itu bukan karena saya, tapi karena ulahnya mereka sendiri. Tadi ada artikel bagus itu ya, yang sudah muncul di beberapa media. Hancurnya Banser bukan karena saya, karena ulahnya sendiri. Joget mesum dengan bidu wanita kelas teri, ya kan, sampai celananya melorot-melorot gitu kan, merokok-merokok sambil joget dangdut, itu kan ulahnya sendiri sebenarnya ya kan. Terus kemudian bubarkan pengajian dengan alasan yang tidak logis. Oke lah, saya radikal. Terus Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix, Ustadz Zulkifli, dan banyak sekali ustadz-ustadz lain yang soleh hatinya dipersekusi, diancam, dibubarkan pengajiannya itu kan. Terus jaga gereja yang kelewatan, orang Islam dimusuhi, gereja dijaga, toleransi katanya, ternyata karena uang kan, apalagi coba. Termasuk yang bangga dengan jaket Bansernya itu Abu Janda. Sahabat beriman, Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam sebuah tausiahnya pernah ditanya, apakah Banser perlu dibubarkan karena sering membubarkan kajian mereka? Berikut jawaban dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz, apakah memang harus dibubarkan partai Banser? Sejak kapan Banser jadi partai ini, kapan? Jamaah, ini berkaitan dengan membakarnya Banser La ilaha illallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan, serahkan hal ini kepada mereka dan seorang muslim. Jadikan momen ini, momen yang terjadi kemarin itu menjadi momen yang membuat antum mengkaji lagi, apakah la ilaha illallah yang ada di dada antum sudah benar apa belum? Jangan dipikir semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Ada syaratnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, mengatakan la ilaha illallah. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia berada di keraknya api neraka. Dan dia mengatakan la ilaha illallah. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan la ilaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Allah mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baru orang itu akan masuk surga. Kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah, tapi konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada pada dada dia. Dia tidak mencintai la ilaha illallah, dia tidak menghargai la ilaha illallah, dia tidak menerima tuntutan dari la ilaha illallah.
Maka takut la ilaha illallah yang kau baca itu ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Ingat, orang-orang munafikin mengatakan qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman, kami cinta kepada Islam, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Maka hati-hati jemaah. Momen ini gunakan untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah benar? Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.